Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam budaya untuk kita semuanya. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Malam ini kita sudah menyaksikan sebuah peristiwa yang penting, ya, Teater Jarum yang sudah mampir ke Kota Tegal untuk memberikan banyak sekali yang akan kita ulas. Dan banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang akan kita dapatkan. Ya kami juga minta maaf kalau mungkin dalam pementasan ini kurang nyaman karena memang kita tidak menyangka antusiasnya, apresiasinya untuk penonton yang ada di Tegal. Bahkan kami juga minta maaf ada beberapa teman-teman yang di luar yang tidak bisa masuk karena cukup padat, ya. Karena memang di sini Mas Asa dan teman-teman Teater Jarum, karena ini sebenarnya kapasitas 600, tapi kami memberikan tadi yang masuk ke sini kurang lebih 1000. Ya, itu. Baik, saya langsung saja. Teater Jarum ini bermukim di Kudus atau berdomisili di Kudus. Yang Teater Jarum ini sebagai motornya adalah Mas Asa Jatmiko. Mas Asa Jatmiko, ya, ini adalah salah satu teaterawan di Jawa Tengah yang sudah asing lagi di telinga kami, ya, para pekerja seni teater, karena Mas Asa Jatmiko ini adalah penulis esai budaya, penulis naskah, cerpen, novel, dan bahkan dia juga beberapa kali mensutradarai produksi film. Dan kali ini membawakan lakon Liang Langit, naskah dan karyanya, naskah karya sutradaranya adalah Mas Asa Jatmiko. Selamat dan sukses untuk Teater Jarum Kudus. Kita akan mencoba merangkai dialog ini dengan lebih asik lagi. Kalau kita langsung mungkin dari Mas Asa Jatmiko untuk mungkin memberikan sebagai ulasan bagaimana mungkin Teater Jarum ini, proses dan sebagainya, yang akan memberikan mungkin dari teman-teman yang ada di sini, ya, untuk bisa mungkin belajar bareng di sini. Monggo Mas Asa Jatmiko. Terima kasih Mas Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera buat kita semua. Langsung saja soal bagaimana proses kreatif ini, naskah ini. Awalnya memang begini, saya sejak 2002 membuat bersama beberapa teman di Jarum, membuat teater ini. Kemudian baru 2003 pentas pertama. Sampai tahun 2019 sebelum pandemi, naskah-naskah yang kami bikin, naskah-naskah yang dibuat itu melihat karakter anggotanya itu loh Mas. Nah, khusus yang naskah ini itu saya moto picek itu enggak ngelihat aktornya dulu, tapi nuruti egoisme saya gitu. Jadi agak nyari aktornya yang gentenan susah. Nah, kalau sebelumnya saya bikin naskah menyesuaikan dengan potensi teman-teman, iki macamnya dadi iki gitu. Kemudian naskah baru saya buat. Kalau yang ini karena ini curhatan saya gitu, pas jadi mahasiswa pernah demo ikut 98 itu reformasi begitu. Kemudian yo pernah ning Jakarta jadi kuli kayak gitu-gitu. Ini semua saya alami semua, termasuk kadang-kadang menyukai istri orang, itu pikiran buruk saya itu. Kemudian pengen mangan duite wong, itu pikiran buruk saya. Jadi ini secara
refleksi saya atas hidup saya selama ini dan kemudian diterjemahkan oleh teman-teman dalam permainan ini. Kira-kira itu. Baik, tadi sekelas yang uraian dari Mas Asep Sanjiko tentang bagaimana bisa atau adanya teater Jarum Kudus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Teater Jarum atas pementasannya malam hari ini di Teater Arena Taman Budaya Kota Tegal. Liang Langit ya, Liang Langit, dan penulisnya Mas Asa sendiri, sutradaranya juga panjenengan ya Mas. Juga untuk kru, terima kasih Anda sudah hadir di Kota Tegal. Saya ingin sedikit cerita bahwa ketika Dewan Kesenian menerima surat dari Teater Jarum untuk menggunakan gedung ini, memang ada rekom ya. Semula sebetulnya mau tak nol, jadi tinggal sekian lah ya. Tapi brand Jarum itu terlalu kuat Mas. Ya, sehingga tidak bisa tak 500.000 kan gitu loh ya. Jadi kemudian muncul pertanyaan, ini cerita ya, kenapa? Saya ada sisi lain yang pengen saya lihat. Kenapa kemudian teman dari dinas menanyakan, Mas Andi itu betul-betul. Nanti misalnya DPR tanya ini kan Jarum ya, enggak apa-apa. Tapi saya bilang sama Rudi, Mas Teater Ki ya, Rudi Iteng. Rud, saya berani ngasih rekom, tapi dengan catatan, tolong beri saya penonton kami minimal 400. Semula 600, cuma kok kakean Rud? 400. Karena apa? Hitung-hitungan saya gini loh. Kita memberi rekom, ya walaupun kecil ya Mas, cuma Dewan Kesenian merasa mendapat keuntungan. Apa? Penonton memperoleh pertunjukan tanpa harus mereka mengeluarkan biaya. Karena Pak, itu salah satu persepsi yang mau saya tanamkan. Jadi Dewan Kesenian itu memfasilitasi mereka dengan cara semacam ini datang. Mungkin ada yang memprotes, Mas Andi ini kan kita biasa bayar. Enggak, kalau ini memang diharuskan bayar, ini beda lagi. Mereka datang, mereka bisa kasih rekom, tapi saya minta 400. Sehingga warga Kota Tegal bisa nonton. Kompensasinya misalnya tiket 2.000 kali 400 berapa? 8 juta. Berapa? 20.000 apa 2.000? 20. Ya misalnya ya. Itu untuk publik ya, untuk publik. Tapi Mas Rudi Iteng gila, saya dikasih 600 penonton. Jadi kan lebih banyak yang menikmati ya. Saya nggak bayangkan Anda jauh-jauh dari sini yang nonton misalnya berapa. 600 itu termasuk pertunjukan awal yang paling termasuk banyak loh. Teater Ki ya, sempat 600 ya, 2 kali malah. Ini benar-benar penontonnya bagus. Ini lebih 600 kayaknya ini tadi, meludak gitu loh. Tepuk tangan dong untuk Teater Jarum. Itu jadi konsep yang saya itu. Kita membebaskan tapi kita mendapatkan sesuatu untuk publik, itu aja. Kemudian tentang, saya nggak akan bicara tentang sisi artistik, sisi apa ya, tapi saya sempat terjenung ketika mendapat surat itu karena membuka itu Teater Jarum, itu brand corporate menurut saya. Saya belajar itu nggak main-main. Pertanyaan saya, apakah ini bentuk dari CSR Jarum? Jarum juga punya program yang banyak untuk kebudayaan saya lihat, dan sangat welcome untuk hal-hal kayak gitu. Kalau ini menjadi semacam PR, ya public relation Jarum, saya pikir Jarum punya tersendiri. Mungkin dia menggandeng agen periklanan segala macam. Pertanyaan saya masih seputar itu. Jarum punya program yang banyak untuk kebudayaan, tapi kenapa ini brandnya pakai Jarum? Oh ternyata teman-teman yang main di sini karyawan Jarum sebagian besar. Tapi saya juga bertanya Mas, bayangan saya yang dipentaskan itu semacam gadis kretek Mas. Hal yang menurut saya lebih dekat. Saya kemarin nonton teaternya Agus Nur,
Misteri Pembaca Terakhir, itu Gramedia yang ngadakan, dan itu dahsyat Mas. Dari semua buku-buku Gramedia, baik detektif apa semacamnya, itu muncul di panggung, dan itu dahsyat. Salah satu yang muncul adalah gadis kretek itu. Pertanyaan saya, kenapa enggak ngambil yang dekat-dekat aja? Itu juga bisa menjadi PR dalam tanda petik untuk teater Anda gitu loh. Saya bayangkan ini orang yang membersihkan gedung, itu kalau nggak salah kerjanya di building management, itu kayak Agung Podomoro, itu punya semua. Jarum punya mungkin untuk hotel dia, barangkali ya, yang mewah itu ya, yang di Hotel Indonesia dulu. Tapi saya lihat nggak menguasai Mas pekerjaan itu. Saya yakin kalau Anda bicara kretek, Anda lebih menguasai karena teman-teman melihat keseharian. Salah satu kelebihan pentas ini adalah settingnya ya, memang naik. Di Tegal kayaknya belum pernah ya Mas Rudi, ditarik maning. Aku sebenarnya panjatan terus bolak-balik mesti orang. Ya. Tapi saya hanya pengen itu. Itu internal lah ya soal dengan jarum. Tapi saya melihat rokok itu kan menarik. Belakangan banyak tentang rokok ilegal ya menurut saya. Sebenarnya kita kan dilematis. 2020 Mas, agensi saya Biro Iklan dapat proyek kecil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Apa iklannya? Membikin editorial di media tentang anti rokok. Tapi produknya, duitnya dari perusahaan rokok yang disisihkan. Saya bikin editorial Jawa Tengah. Saya ingat sekarang kan banyak itu pentas-pentas itu. Tapi menurut saya Jarum nggak bicara itu, nggak usah lah. Itu urusan pemerintah sana. Jarum bicara kultur kreteknya. Kayak sekarang saya melihat kultur teater di Tegal ya semacam ini. Ada kultur. Karena itu yang menurut saya, ini mahal loh Mas sebetulnya Mas. Kalau konsultan ngomong kayak gini mahal. Karena kultur itu yang tidak dipahami ketika orang melarang rokok, mendukung atau menolak. Pokoknya yang penting merokok dapat bla bla bla. Ada yang setuju atau enggak mau dulu. Saya pikir mungkin perlu berangkat dari situ. Tapi saya juga bertanya-tanya, ini karakter lakonnya apa sengaja jauh tidak bicara soal Jarum. Jarum itu kan kompleks ya, bukan hanya rokok. BCA aja di bawah grup Jarum kan. Nah, bicara soal pekerja, soal apa, wah itu dahsyat sebenarnya Mas. Mungkin Anda akan dilihat dulu, tapi memang lakon ini enggak nyinggung hanya IKN dia, tanggung gitu loh Mas. Ya, saya kemarin ini cerita aja di Misteri Pembaca Terakhir itu Mulyono habis Mas, habis di situ sama Cak Lontong. Hampir itu orang duduk 3,5 jam. Anda tadi 2 jaman ya kurang ya. Orang nggak mau keluar karena apa? Karena ada naik turun, terus ada terakhir ditahlili semua ya gitu loh. Jadi ini mungkin sekedar masukan, saya tidak akan bicara sisi artistik. Anda mungkin pergulatannya sudah berlangsung dan saya mengucapkan terima kasih. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi Kusumo. Ini mau langsung jawab apa ditampung dulu? Langsung aja Langsung daripada aja. kelupaan. Daripada dulu Mas ya. Nah, saya akan singkat saja menanggapi. Ya siap monggo. Jadi Teater Jarum tidak mewakili CSR Pak. CSR kita berada di Jarum Foundation. Jarum Foundation itu ada bakti budaya yang saya menjamin setiap kali teater Ki berpentas saya bantu lewat Jarum Foundation Bakti Budaya, dan itu di Tegal. Nah, Teater Jarum adalah teater di bawah HRD, Human apa? Ya itu. Ya. Jadi lewat teater kita berharap sebetulnya pemberdayaan manusianya. Artinya karakter buildingnya terbentuk. Salah satu kalau semacam training semacam itu yang dilakukan HRD, tetapi ini dalam format organisasi teater. Jadi
justru karena dari internal itu kami punya, agar tidak bertabrakan dengan strateginya CSR, kita tidak ngomong soal rokok. Jadi justru malah kemarin juga sempat diskusi soal yang gimmick-gimmick pertama itu, iki ono cah sekolah dan sebagainya, kita itu nggak enak sekali sebetulnya untuk ngomong ke rokok itu. Bahkan sebelum ini sebetulnya tidak ada gimmick atau apa ya, omong-omong soal rokok. Dan sejak awal teater Jarum tidak didedikasikan untuk itu. Yang kedua, soal mengapa tidak ngomong soal yang tematik dekat dengan teman-teman. Tadi saya sampaikan, sebelum naskah ini kami menggarap naskah Petuah Tampah, yaitu berangkat dari peristiwa dulu orang linting rokok itu di atas tampah gitu. Kami mengangkat itu. Dan kita keliling 4 kota. Kebetulan waktu itu Tegal tidak kami singgahi. Jakarta, Bandung, Solo, 5 kota ya. Jogja dan Jepara. Kemudian berikutnya Nara, itu saya 2 tahun berikutnya kayaknya. Kami menggarap naskah adaptasi Romo Mangun, Roro Mendut. Jelas itu ngomong rokok, tetapi kami juga mengadaptasi lagi agar tidak kelihatan banget iki sajane sambate teman-teman pabrikan rokok tentang pajak yang tinggi-tinggi. Roro Mendut kan itu persoalan. Ya kami justru harus menyiasati itu agar tidak terkesan yo bener lah bila rokok karena mereka orang-orang dari pabrikan rokok, itu sangat tidak lucu sekali jadinya. Kira-kira begitu Bapak. Kemudian sehingga proses kreatif ini adalah proses orientasi kepada pemberdayaan manusia sehingga bisa mengolah tema apa saja. Kalau Bapak berkenan, besok 4 Oktober kami sedang menggarap Roro Mendut. Juga itu ansih memang ngomong rokok karena kita pergelarkan di forum internal. Tapi karena ini forum karya sehingga Mas Andreas sebagai ketua teater Jarum itu ada visi misi, salah satunya adalah bagaimana agar teater Jarum bisa dianggap bukan teater buruh tetapi teater sanggar secara nasional. Kira-kira begitu Pak. Jadi agak beda. Terima kasih gitu ya. Ya. Saya perlu berterima kasih Bapak. Tadi soal penonton itu Pak, saya surprise sekali. Terima kasih dukungannya. Saya melihatnya ini sangat positif. Terima kasih atas upaya teman-teman Teater Ki dan kemudian Dewan Kesenian Kota Tegal. Saya sih kemarin juga berharap jangan disuruh pulang gitu, tapi apa daya tadi Mas Rudi nek lebu kabeh yo ambruk ya gedungnya. Akhirnya itu juga aja sih, maksudnya memang tidak nyaman lagi untuk ada teman-teman yang masuk. Sekaligus bahwa kami juga menyadari bukan karena ingin merusak ekosistem yang selama ini ada, bahwa nonton teater berbayar dan sebagainya, dan bukan karena kami sok punya gitu, tapi memang ini kami persembahkan dari Teater Jarum untuk teman-teman di Tegal gitu aja. Oke, terima kasih Mas Asa untuk apa yang sudah pertanyaan-pertanyaan dari Mas Andi Kustomo sebagai juga pernyataan juga Mas Andi Kustomo sebagai Ketua Dewan Kesenian sudah saling melengkapi. Ini ternyata memang Teater Jarum ini beda dan jauh dari mungkin yang kita pikirkan bahwa ini adalah dekat dengan dan pengen berusaha untuk mensosialisasikan rokok, terus tidak. Iya. Tapi benar-benar adalah karya. Okay. Ini Mas Aziz sama Mas Bondan, kemudian Mas Yofi, angkat tangan ada yang teknik tadi. Teman Mas Kemal, ini teman-teman dari teknik Pak. Jadi ngurusinya apa Mas? Ngurusi engineering di pabrik Pak, urusan rokok, mesin-mesin rokok. Kemudian ada Mas Andreas, Mbak Teresa Rudianto, pengurus kami Teater Jarum. Beliau sehari-harinya di Kretek Operation di office production gitu. Nah kemudian ini yang pakai
PC ini dari HRD gitu. Ini kami pokoknya tunduk pada beliau ini, ada rapot merah langsung beliau yang ngasih SP itu. Kemudian saya ingin ya semuanya saya kira sekitar itu bermacam-macam. Oh, Mas Bambang berdiri mohon. Ini security, Pak. Jadi ada satpam gitu. Kemudian Mas Adit ini orang finance, tiap hari pegang tools Excel gitu. Kemudian Mbak Siva, Tania, siapa lagi yang teman-teman linting? Erma, Fani, itu teman-teman giling rokok Pak. Jadi kami dari yang bawah sampai kantor, tapi kalau di kantor mungkin ada strukturnya, tetapi di sini sama semua. Ya, kira-kira begitu. Wah, terima kasih. Ini adalah bagian yang kita belajar bahwa mereka adalah bekerja tetap, tapi latihan teater pun juga tetap semangat. Itu yang kita lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is Saturday, tomorrow will be my day. Because every day is Sunday for me. Alright, thank you so much. Saya pakai bahasa Indonesia aja. Kebetulan saya ngajarnya juga English drama atau drama berbahasa Inggris ya. Dan kebetulan saya juga anggota kehormatan dari Teater Ada. Dan saya ucapkan terima kasih sekali kepada Jarum Coklat, #ekstrakan harimu. Karena kebetulan, sekali lagi kebetulan lagi, semuanya serba betul ya, nggak ada yang salah ya. Saya selaku pembina dari Teater Akar. Dan Teater Akar selalu dibantu sama Jarum Coklat. Makanya saya bilang, ekstrakan harimu itu selalu ada. Meskipun pentasnya tidak bisa di kampus. Karena rokok tidak bisa masuk kampus. Tapi kalau pasang umbul-umbul boleh di luarnya. Kalaupun mau pentas di auditorium juga bisa, karena auditorium terpisah dari luang kampus. Itu disewakan untuk umum. Ini sekedar promosi juga jadinya ya. Oke, Mas Asa, karena Asa itu adalah harapan, saya sih hanya bisa berharap insya Allah selamat panjang umur ini bisa bukan hanya bertahan, tapi bisa untuk mengedukasi bahwa namanya peran itu keseharian. Saya adalah dosen pendidikan bahasa Inggris yang kebetulan ngajarnya English drama. Dan pelajaran drama adalah pelajaran yang sangat tidak penting di dalam keseharian, tapi paling penting dalam kehidupan. Karena dunia ini panggung sandiwara kan. Dan mohon maaf sekali lagi, zaman jahiliyah saya dulu ketika saya masih di Jogja, ketika saya di Teater Ada, saya karena waktu itu tahun 90-an ya. Mungkin kalau Mas Asa di tahun 98 harusnya ketemu di Semanggi karena kebetulan saya ikut juga demo di sana. Cuman saya bukan jadi pejabat. Dan alhamdulillah dengan teman-teman dari dosen Sunan Muria Kudus, saya pernah mampir untuk Jarum Foundation karena kebetulan kami juga punya beberapa teman yang dapat beasiswa dari Jarum, Beswan Jarum. Dan saya datang ke sana dari mulai proses penggilingan, semuanya takjub dibikinnya karena memang bukan hanya manual secara manusia yang tadi di atas tampah gitu ya, kebanyakan mbah-mbah gitu kan. Dan kalau sekarang lebih ke arah processingnya. Dan ini hampir sama seperti ketika Anda melihat dalam suatu perusahaan ada sebuah awalan sampai hasil produk. Dan ini adalah menjadi satu bagian cerminan yang menarik bagi saya. Saya tidak bisa akan ngomong masalah kejelekan atau kekurangan. Kalau kekurangannya mungkin sedikit saja. Kayaknya nggak ada ya. Sama ngomong apa aja ya? Paling cuma tempat. Karena kalau tempat saya nggak bisa ngomong sama Jarum. Ini kan tempatnya punya Dewan Kesenian. Ini tempatnya kan nggak bisa menyambung semuanya. Tempat sudah lumayan menarik. Akan tetapi tadi katakanlah kostum. Satu hal. Mas siapa ini yang pakai peci tapi beda nih pecinya nih. Kayak dari Rusia pecinya nih. Yeah, that's right you. Oke. Tadi kan jenengan ngomong pakai bahasa Tegal kalau nggak salah ya. Dialek Tegal itu harus dipelajari gimana caranya seperti orang Tegal. Saya ini orang Tegal. Langkah ngomong bangsa teraimu langkah. Nah, that's the point. Ya, the character coming from Tegalis is really deep inside coming from the diction. Ya, karakter seseorang itu bisa keluar langsung dari jenis kata pilihannya mas yang diucapkan. Karena kembali lagi, saya orang Tegal yang tidak dianggap orang Tegal. Saya orang Tegal asli tanpa bahan pengawet yang sampai sekarang pasti menganggap saya itu WNA, warga negara Arab. Heran saya. Apa gara-gara jenggot saya yang panjang, hidung saya yang mancung?
Dan kalau Mas Rudi Deng sudah paham, saya biasanya tidak menggunakan topi ini. Saya menggunakannya burqa, yang kebetulan ya gitu deh. Jadi kalau orang yang mengatakan kayak Habib orang mengatakan, tapi ya saya nggak merasa Habib, orang saya biasa-biasa aja. Cuma saya mengatakan hanya it's a kind of character. Setiap orang punya karakter dari mulai belangkon, dari mulai jazz, dari mulai udeng, ini ada udeng dari Bali, dari berbagai termasuk itu namanya apa tuh pet ya, topi-topi. Jadi setiap orang punya karakter dan saya berterima kasih paling tidak ini hanya menjadi satu kilas balik kapan kira-kira Teater Akar punya properti yang seperti ini. Karena kebetulan tuh, betul. Ini dibisikin langsung ini. Siapa tahu nanti bisa dapat tambahan lagi. Syukur-syukur lungsuran ini kalau nggak dipakai lagi kami bisa menerima gitu loh. Judulnya siapa tahu ya kan. Karena terus terang aja saya pencinta babe atau barang bekas. Lebih tepatnya barang bermuka tua. Dan kebetulan saya pencinta VW di mana Jarum 76 barang juga kan di Jarum 76. Meskipun even kemarin waktu pas di Surabaya ada sedikit kisruh tapi it's okay, no problem dengan gudang garam. Jadi pembuat acaranya adalah gudang garam, Jarum gak boleh masuk. Tapi akhirnya kita siasati, teman-teman Jarum masuknya pakai mobil saya. Mobilnya disimpan di hotel. Judulnya kan bisa masuk gitu kan. Gitu. Jadi intinya alhamdulillah saya penggemar Vespa, penggemar VW dan Jarum sudah sangat baik sekali teman-teman dari Vespa dan VW. Judulnya itu saja, Bravo Teater Jarum, insya Allah selamat panjang umur. Next time ada pentas, barang yang saya bisa datang insya Allah. Thank you so much. Dari Mr. Sani juga untuk pertanyaannya juga tidak ada karena dia katanya tidak menemukan yang kekurangannya. Hanya saja mungkin kekurangannya yang tadi yang pakai topi Rusia nih kurang ngomong bang, seteraimu kunjuk ya langka. Langsung mah kayak gini ya gue, langka sing kayak gue mas. Jadi kayak yang kurang sih gitu ya. Untuk logatnya mungkin. Ya logat dialeknya kurang gitu, kurang ngantem, gitu intinya gitu. Oke itu dari Ketok nek Rawang Tegal. Ketok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu mungkin banyak dalang-dalang karawitan kalau melihat teater kuwi mesti ada tahun kuwi opo. Jujur Bapak Kang Mas, saya itu dulu pernah ikut wayang suket Pak Slamet Gundono. Kebetulan beliau adalah dalam wayang suket, saya ikut beliau dari 98 sampai 2010, kemudian saya pindah. Dari asli wong Tegal malah pindah ke Tegal, lucu banget ya. Ketika saya di Solo, saya sering lihat teater, tapi saya baru kali ini aku keweden Pak. Kewedennya si Jinda, Mas Lintang Mas Langit tiba loh. Luar biasa Mas, luar biasa. Pertama saya lihat itu, bayangan saya itu Mas Langit itu kayak Karno Basuseno, anaknya Kundi sing dibuang neng kali, hanya untuk menutupi aib gitu loh. Dan itu sangat menyakitkan banget tuh loh. Di keluarga disia-sia, tapi duitnya dijaluk gitu loh. Karena itu Kundi pernah bilang sama Punta Dewa, kon gue dulu tidak 5, dulu mungkin 6 asline. Si jirane Karno Basuseno, saya kini Jakarta. Segombo sing mbok pangan kuwi kirimane saka Karno. Kayak TV sing mbok tonton ndak dino kuwi kirimane Karno. Suatu saat saya bayangkan tadi kan Mas bahwa ketika Langit disia-sia ning keluargane, istrinya ada hamil dan orang tuanya tidak menghargai keringat beliau. Kayak Karno Basuseno. Terus Perkudara ngomong ning Karno kon balik, ya dadi siji karo Pandawa. Jawabnya Karno siji tok. Sing arane Pandawa ke 5. Angger tambah siji aku, berarti Pandawa dudu 5, kuwi 6. Mengko ngenteni Bharatayuda rampung,
si mati Janoko apa aku? Ya si mati Janoko aku dadi siji karo Pandawa. Dan ketika ending itu Kang Mas Asa, di bayangan Nyong, ketika innalillahi itu selesai, aku merinding banget itu. Saya merinding banget. Saya kira mati Mas, terus selesai loh. Ternyata saya selamatan. Dan aku, wah, corok ini bajirut. Wah, aku ki Pak Plongo, wih dian iki. Mas Asa ki nakal jenengan sama. Bayangan saya sudah selesai, ternyata habis itu. Matur nuwun sangat Kang Mas. Notabene saya tuh sering dadi ning wayangan ning gamelan, tapi saya hari ini aku asik banget Mas. Saya asik banget. Nanti ngempet nguyu tak empet tenan iki. Gara-gara Mas Langit. Matur nuwun. Terima kasih. Tidak ada masukan, cuma kami tenggangan yang tadi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken dari Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Kalau orang bilang Les Bumi Kabupaten Pekalongan. Matur nuwun Mbak Rias, Mas Jimmy, ini senior-senior saya semua. Kita sudah diberikan ruang dan waktu untuk bisa hadir di sini menyaksikan pertunjukan yang super keren kalau menurut saya. Satu pertanyaan yang singkat saja, kira-kira kapan ya di Pekalongannya? Karena melihat kayak gini kita ngiri Bang. Di Pekalongan itu dunia teater masih sangat jauh dibandingkan dengan Tegal. Sehari-hari kalau saya hanya mainannya sintren sama kuda lumbing saja, karena saya punyanya sintren. Ya, tapi kapan saya bisa melihat teman-teman teater Jarum ini menunjukkan aksinya di Pekalongan? Bahkan kalau mungkin nanti kolaborasi dengan sintrennya saya. Ya, bisa jadi. Saya kira itu singkat. Sekali lagi super keren dari teman-teman teater Jarum. Saya tidak nyangka kalau ternyata teman-teman ini semuanya orang-orang Jarum semua. Enggak kalah sama teman-teman di Jakarta ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segera ya Pak. Kami tanggal 21 masih ke Tasikmalaya, bawa ini. Kemudian mungkin November saya akan datang di Batang karena ada festival teater pelajar yang kita support. Batang, Pekalongan, saya kira nanti kita bisa akan lebih dekat untuk berkomunikasi lebih lanjut. Ya kami sih tidak ingin melulu untuk teater Jarumnya ingin berpentas, tetapi bisa juga dari teman-teman komunitas sintren tadi yang berpentas, nggak apa-apa juga berkolaborasi membuat pementasan baru. Terima kasih sekali masukannya. Siap. Pak Widodo, saya sejak sebelum reformasi sampai sebelum 2000 saya di Jogja, saya jadi setiap malam saya mendengarkan Ki Timbul Hadi Prayitno dan Ki Hadi Sugito, kemudian nonton di alun-alun selatan, saya tahu sedikit banyak Karno dan saya setuju pendapat panjenengan dalam sekali sampai bisa merisani bahwa ini adalah pahlawan yang tidak dianggap, kira-kira begitu. Saya kelahiran Purbalingga, sangat dekat dengan Gino, Dalang Gino almarhum. Saya agak sedikit paham karena bersaudara dekat dengan Dalang Gino. Desa saya dekat, secara darah juga masih dekat. Kira-kira begitu Pak Widodo, saya terima kasih sekali tadi refleksinya. Iya Mas, saya mengulas Mas Slamet Gundono, artinya jujur Kak Mas, saya itu setelah 2010 ke sini itu jauh banget sama teater. Aku kangen banget waktu di itu ya, terus
Saya dapat kabar dari Kakak Nyong Dimas, mana Mas Dimas. Udah kabar, saya terima sekali. Matur nuwun, ada lagunya Mas Slamet Gundono. Ilang siji, ilang loro, mati siji, ilang loro, mati telu, kati papat kari siji. Ilang siji, ilang loro, mati siji, ilang loro. Matine Mas langit, ana maning tumu maning, ayah suket tiba badi, tukul maning ora usah digaremi, ora sirami, diinjak-injak tapi tetep tukul. Karena Mas Asa matur nuwun. Terima kasih. Monggo. Wah, asik banget ini. Ini Mas Asa juga selain penulis esai, juga penyair, berarti banyak sekali buku-bukunya. Ya, mau puisi juga oke, penulis naskah juga oke, penulis skenario juga oke, karena Mas Asa juga tahun 2020 ini pernah menyabet film pendek terbaik di Kominfo kalau nggak salah. Gitu ya Mas ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang tadi istri saya mengajak untuk nonton, malam ini kita nonton Mas Asa Jatmiko. Namanya nggak pernah saya pernah mampir ke teater Jarum waktu anak Jumadi masih ada. Jumari ya Mas Jumari. Kemudian saya begitu tadi masuk langsung waduh ini artistiknya keren banget. Nah, begitu muncul aktor-aktornya kok kontras sekali. Tapi begitu dengar musiknya, oh ini yang pernah diajarkan Suyatna Anirun pada saya. Iya, musik tidak harus brang-breng-brong pakai gitar segala macam seperti itu. Dan ini yang saya tangkap bahwa ini benar, pementasan ini benar. Sejak dari awal sampai akhir saya melihat sebagai orang teater, saya penyair sama dengan Mas Asa tahun 90-an sama Ahmad Jumuddin Alwi ya, betul kan? 90-an kita bermain di media cetak dan beliau memang rajin dan kemudian sampai memiliki banyak buku. Itu maklum karena disponsori Jarum ya. Kalau saya masih disponsori sama hari ini hidup karena disponsori Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan saya karena katanya setelah dari sini mau pentas di Tasikmalaya, salam buat teman-teman seniman dan sastrawan Tasikmalaya. Sampaikan dari Nur Rahman dan Dia Setiawati di Tegal ini ya. Kita beberapa tahun yang lalu sering bolak-balik ke Kudus, hanya memang malam ini kita jadi tidak perlu ke Kudus karena Kudus malah datang ke Tegal ya. Dan saya lihat aktor-aktornya hebat-hebat, Mas Asa bagus, mampu mengangkat teman-teman ya. Teman-teman ini semua pekerja, saya tahu semuanya pekerja. Dari gaya mainnya Mas Langit juga, itu pekerja keras, keren ya. Ya, saya kenapa kostumnya kok kontras ya? Ini artistiknya bagus, mestinya kostumnya itu pakai ini Spiderman. Ada banyak anak-anak yang nonton pada nggak betah karena kok nggak Spiderman sih? Pergelantungan begitu kan mestinya Spiderman katanya. Ya tapi asik dan saya menangkap bahwa awal-awalnya cair, tapi begitu akhir-akhirnya begitu mendalam dan kemudian banyak diksi-diksi yang sastra. Maklum karena ditangani seorang sastrawan bernama Asa Jatmiko. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Mas Nur. Baik, ada lagi? Iya. Bisane, saya mau anja satu itok, bisane entengnya habisnya orang pas innalillahi itu loh. Bayangan saya Mas Asa, bukan masukan sih, bukan masukan tapi bisane habisnya nggak di sini gitu loh. Artinya cara wong maaf ending kuwi ketika wis drain dhuwur ketika setelah pangapunten nggih Kang Mas. Ketika setelah innalillahi itu berarti secara otomatis bahwa si almarhum itu akan diselamati gitu. Cara wong NU kados mangketen. Bahwa secara otomatis bahwa itu ada yang terjadi setelah itu pasti ada selamatan gitu loh. Ada pertanyaan kenapa kronologinya seperti apa.
Artinya bukan masukan ke Mas, karena saya bukan orang teater, jujur. Tapi saya cinta teater. Saya nggak bisa teater, cuma cinta teater setelah saya ikut Om saya betul asli, adiknya Bapak yang ragil, itu Mas Slamet Guntono. Aku cinta teater itu setelah ikut Mas Slamet Guntono, dan saya sama Mas Wes, Mas Rendra, terus Mas Hanindawan, Mas Leak, di sana di Solo itu ketemu beliau. Matur nuwun sudah diparingi gambare Umenyong, matur nuwun. Jira lupa dompak dinding, jos. Ya, soal yang innalillahi Pak, saya ingin mendekonstruksi pemahaman bahwa seorang pilot itu meninggalnya tidak harus di dalam pesawat terbang gitu. Seorang yang tukang deres gitu, ora kudu meninggalnya jatuh dari pohon kelapa kayak gitu. Jadi artinya saya ingin ngomong urusan hidup matinya itu urusan Gusti Allah. Kira-kira begitu Pak, tidak ada persoalan dengan profesi. Iya. Terima kasih dari kami Dewan Kesenian Kota Tegal, Teater Ki, ya kami menyampaikan banyak terima kasih untuk semua pembelajaran ini. Kami juga banyak belajar dari teman-teman Jarum, dan kami minta maaf sedianya kami mungkin dalam tutur kata maupun dalam penyambutan ataupun dalam mungkin berkomunikasi dan sebagainya mungkin ada kesalahan, ada kekhilafan. Ya, kami minta maaf sekali. Selamat dan sukses untuk Teater Jarum. Semoga sukses terus. Masih mungkin ada yang mau sampaikan Mas Asya? Sampun, saya terima kasih kepada Dewan Kesenian Kota Tegal, Mas Rudi Teater Ki dan teman-teman Teater Ki. Tepuk tangan untuk Teater Ki. Kemudian teman-teman budayawan, seniman Tegal dan sekitarnya yang saya hormati, matur nuwun, saya banggakan, saya cintai. Matur nuwun. Terima kasih, kami tutup sarasahan diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.